Halo teman-teman Vilovers, kembali lagi di channel Vilo Productions di mana kamu bisa menonton alur berbagai film yang gokil dan pastinya keren. Nah, di video kali ini kita akan melihat alur cerita sebuah film berjudul Gone Girl yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bergenre psychological thriller yang menceritakan kisah hilangnya seorang wanita secara misterius di mana sang suami melakukan berbagai cara untuk menemukannya. Tetapi pada akhirnya berujung pada plot twist yang tidak terduga. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Yuk, langsung saja kita lihat alur filmnya. Ini dia Gone Girl. What did you do to your pregnant wife? Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Nick sedang minum-minum di sebuah bar. Sang pemilik bar adalah seorang wanita bernama Margot yang ternyata adalah kakak dari Nick. Dari cerita, ternyata hari ini adalah ulang tahun pernikahan Nick yang kelima dengan istrinya yang bernama Amy. Tetapi tampaknya akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Nick dan Amy tidaklah begitu baik dibandingkan saat mereka pertama kali berpacaran dulu. Saat kembali ke rumah, Nick sangat terkejut mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan Amy tidak ada dimanapun. Beberapa saat kemudian, polisi dan seorang detektif wanita bernama Bonnie datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Nick pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tetapi anehnya, tampaknya Nick tidak banyak mengetahui mengenai Amy, sehingga membuat Bonnie sedikit curiga. Keesokan harinya, Nick dan orang tua Amy mengadakan konferensi pers mengenai hilangnya Amy. Di sini diketahui bahwa Amy dikenal sebagai sosok yang ramah dan disukai oleh banyak orang, berkat novel terkenal yang pernah ditulisnya. Sehingga Nick pun tiba-tiba menjadi terkenal dan didekati banyak wanita. Dan hal ini membuat ibu Amy merasa sedikit jengkel. Di kantor polisi, orang tua Amy bercerita bahwa Amy adalah sosok wanita yang baik. Tetapi memang mungkin ada beberapa orang dendam kepadanya karena pernah ditolak. Seorang pria bernama Tommy yang pernah dipenjarakan karena pernah terbukti memperkosa Amy, dan mantan Amy yang bernama Desi, seorang pria kaya yang sepertinya sampai sekarang masih diam-diam terobsesi dengan Amy. Sementara itu, detektif Bonnie menemukan surat yang ditinggalkan oleh Amy untuk Nick, yang ternyata itu adalah tradisi yang mereka lakukan setiap kali Nick dan Amy merayakan ulang tahun pernikahan. Petunjuk pertama membawa Nick dan Bonnie ke ruangan kantor tempat Nick bekerja. Di sana mereka mendapatkan petunjuk kedua dan sebuah cangcut wanita yang entah milik siapa. These yours? No. Nick pun menuju ke rumah ayahnya seperti yang dimaksud di petunjuk kedua, tanpa memberitahukan detektif Bonnie. Tapi karena kesalahan teknis, Nick malah menyalakan alarm rumah ayahnya. We're good. Nick menemukan petunjuk ketiga dan langsung menyembunyikannya ketika detektif Bonnie datang. Nick berpura-pura tidak tahu apa-apa dan langsung pulang begitu saja. Malam harinya, Margot datang menginap di rumah Nick karena khawatir dengan keadaannya. Dan di tengah malam, datanglah seorang wanita ke rumah Nick. Oh my god. I saw you on TV. Wanita tersebut bernama Andy dan ternyata dia adalah selingkuhan Nick. Mereka pun tidak membuang-buang waktu dan langsung melakukan cocok tanam di ruang tamu. Keesokan paginya, Andy langsung pulang, tetapi perselingkuhan mereka diketahui oleh Margot. Margot marah besar, dan akhirnya Nick menceritakan bahwa sudah cukup lama hubungannya dengan Amy sudah tidak lagi harmonis. Di satu sisi, berita terus memojokkan Nick, yang seolah-olah memperlihatkan Nick yang selalu kelihatan tenang-tenang saja, bahkan masih sempat menggoda wanita lain, walaupun istrinya itu sedang hilang. Sehingga hal ini membuat Nick merasa depresi. Di suatu malam, akhirnya semuanya memuncak.
Ketika di suatu acara malam gala, tetangga mereka yang sebenarnya tidak Nick kenal berteriak menuduh bahwa Amy yang sedang hamil dibunuh oleh Nick. What did you do to your pregnant wife? Nick langsung dikawal oleh polisi kembali ke rumah dan detektif Bonnie langsung melabrak Nick mengenai kejadian yang sebenarnya. Di sini dari hasil penyelidikan polisi diketahui bahwa Nick sering memboroskan uangnya untuk membeli berbagai peralatan mewah, memiliki asuransi besar untuk kematian istrinya. Polisi juga menemukan diari Amy di tempat pembakaran di rumah ayah Nick yang menceritakan keadaan mental Amy yang tertekan saat sedang bersama Nick. Ditambah lagi, ada bekas tumpahan darah di ruang tamu yang kemungkinan besar menandakan adanya pembunuhan. Dan ternyata memang benar Amy sedang hamil. Merasa stres dan sudah terlalu dipojokkan, Nick marah besar dan langsung mengusir detektif Bonnie. Di tengah-tengah rasa stresnya, Nick teringat oleh petunjuk ketiga dari Amy dan berhasil menemukan tempat yang dimaksud, yaitu di gudang rumahnya, di mana Nick menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di dalamnya. Nick memanggil Margo untuk menceritakan semuanya, dan akhirnya mereka mengetahui kebenaran di balik hilangnya Amy sebenarnya. Dan disinilah plot twist sebenarnya dimulai. Amy sebenarnya tidak diculik dan masih hidup. Amy hanya melarikan diri dari rumah karena sudah tidak tahan hidup dengan Nick yang menurutnya telah menyia-nyiakannya dengan hanya menghabiskan uang tanpa bekerja, bahkan akhirnya berselingkuh dengan wanita lain yang lebih muda. Dan Amy lah yang membuat semua kejadian ini agar Nick dituduh oleh polisi seolah-olah Nick lah yang telah membunuh Amy. Amy berteman akrab dengan para tetangga dan menceritakan sifat Nick yang temperamen, membuat Nick menandatangani asuransi kematian dirinya sendiri, sengaja membuat catatan diari palsu seolah-olah dia merasa tertekan oleh Nick dan meletakkannya di ruang pembakaran di rumah ayah Nick, menukar air seninya dengan air seni tetangganya yang sedang hamil seolah-olah bahwa Amy memang sedang hamil, menumpahkan dan membersihkan darahnya sendiri di dapur seolah-olah terjadi pembunuhan di sana, dan meninggalkan semua petunjuk seperti tradisi ulang tahun pernikahannya. Semua ini dilakukannya agar polisi bisa membuat itu semua sebagai bukti bahwa Nick lah yang membunuh Amy, sedangkan Amy sendiri menghilang, agar Nick bisa masuk ke penjara atau dihukum mati karena perbuatannya itu. Scene berpindah ke Nick yang mendatangi Tommy, orang yang pernah dipenjara karena dituduh memperkosa Amy. Di sini, Tommy bercerita bahwa dia tidak pernah memperkosa Amy. Dan kenyataannya, Amy lah yang sudah merekayasa kejadian, bukti dan laporannya sedemikian rupa, sehingga Tommy seolah-olah memang terbukti memperkosa Amy. Nick yang sudah mengetahui bahwa istrinya ternyata adalah seorang psikopat mengerikan, akhirnya menyewa pengacara bernama Tanner untuk membantu kasusnya. Nick, Margo, dan Tanner akhirnya mulai menyusun rencana untuk membuktikan semua kebohongan Amy dan membuktikan bahwa Nick tidak bersalah sama sekali. Scene berpindah ke Amy yang saat ini sedang bersembunyi dan menyamar di suatu daerah yang jauh dari pusat kota, sambil terus mengamati perkembangan kasus penculikannya sendiri. Amy bertemu dan berteman dengan seorang wanita bernama Greta dan seorang pria bernama Jeff. Suatu hari, secara tidak sengaja, Amy menjatuhkan tasnya yang berisikan banyak uang. Dan hal ini dilihat oleh Greta dan Jeff. Dan keesokan harinya, Greta dan Jeff langsung mendatangi tempat Amy dan mengambil semua uang tersebut. Your glasses are fake. Your hair's dyed all Holy shit. Amy yang sudah kehilangan semua uangnya akhirnya kembali mendatangi mantan kekasihnya, yaitu Desi, seorang miliarder yang memang masih menyimpan perasaan kepada Amy. Amy mengarang cerita bahwa dia sebenarnya kabur dari suaminya dan membutuhkan tempat tinggal. Sehingga Desi pun membawa Amy untuk tinggal ke salah satu rumahnya yang sangat mewah yang jauh dari pusat kota.
Scene berpindah ke Nick yang sedang diwawancara di salah satu acara TV terkenal. Di sini, Nick menceritakan bahwa dia sangat menyesal dengan perselingkuhannya dan sangat mencintai Amy serta benar-benar berharap Amy bisa kembali dengan selamat. Sebenarnya, hal ini dilakukan oleh Nick untuk mendapatkan simpati masyarakat dan bisa sedikit demi sedikit menguak sifat asli Amy yang ternyata adalah seorang psikopat. Acara ini dilihat oleh Amy yang sedang bersama Daisy. Dan kelihatannya Amy merasa tersentuh dengan perkataan Nick tersebut. Tetapi Daisy yang merasa jengkel meminta Amy untuk meninggalkan Nick. Merasa bahwa Daisy sudah mulai curiga, akhirnya Amy merencanakan sesuatu yang mengerikan. Saat Daisy pergi bekerja, Amy sengaja membuat bekas tali di tangannya sendiri, melukai kelaminnya sendiri, dan berakting di depan kamera CCTV seolah seperti sedang kesakitan. Puncaknya, pada saat malam hari, Amy mengajak Daisy untuk mantap-mantap dan langsung menggorok lehernya. Keesokan paginya, tidak diduga Amy kembali ke rumah Nick sambil berlumuran darah. Tentu saja, Amy langsung dimintai keterangan setelah dibawa ke rumah sakit. Dan sesuai dugaan, Amy memberikan keterangan seolah-olah bahwa dia diculik oleh Daisy pada pagi hari itu dan dijadikan budak pemuas nafsunya selama berhari-hari hingga akhirnya dia nekat membunuh Daisy karena sudah tidak tahan. Amy pun pulang bersama Nick kembali ke rumah, diliput oleh ratusan wartawan dan media. Saat di rumah, Nick langsung melabrak Amy, memaksa Amy menceritakan semuanya. Dan semuanya memang sesuai dengan dugaan Nick selama ini, bahwa Amy melakukan itu semua karena memang ingin Nick masuk penjara karena telah menyia-nyiakannya. Dan benar bahwa memang Amy membunuh Daisy. Dan sekarang karena Nick tampaknya sudah sadar akan kesalahannya, Amy memberikan kesempatan kedua kepada Nick. Masa-masa berikutnya terlihat Nick dan Amy tetap bersama. Terlihat di media sebagai pasangan yang harmonis setelah berhasil mengalahkan maut bersama. Walaupun pada kenyataannya Nick sudah berkali-kali ingin meninggalkan Amy. Tetapi Amy justru sekarang benar-benar mengandung anak Nick. Margo yang sempat stres melihat keadaan Nick sekarang, akhirnya hanya bisa menerima keputusan Nick untuk tetap bersama Amy, walaupun tahu bahwa istrinya adalah seorang psikopat. Film pun ditutup dengan Nick dan Amy yang mengumumkan kehamilan Amy. Dan Nick hanya bisa memandangi wajah Amy tanpa kita tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka berdua sekarang. Nah, itu dia alur cerita film Gone Girl. Gimana nih teman-teman Fillovers menurut kamu filmnya? Secara keseluruhan, alur film ini sangat menarik, terutama plot twist-nya, dan dijamin akan membuat kamu semua merinding ketika terkuak rencana Amy yang sangat mendetail dalam memfitnah Nick sebagai seorang pembunuh. Walaupun ending filmnya agak-agak menggantung ya, tetapi pastinya untuk kamu para penggemar film thriller, film ini wajib banget kamu tonton. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video alur film kita untuk kali ini, dan sampai berjumpa di video-video alur film berikutnya. Bye-bye!